Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknologi web service pertemuan ke-13 sampai ke-15. Pembahasan untuk video kali ini yaitu menjelaskan implementasi client server PHP MySQL dengan studi kasusnya yaitu CRUD, file master admin, buku, dan anggota. Langsung saja ke pembahasan tugasnya di sini. Petunjuknya, pertama, database yang dipergunakan adalah database perpustakaan web programming ketiga. Tabel yang dipergunakan adalah admin, buku, dan anggota. Kedua, konsep CRUD tidak jauh berbeda dengan pertemuan ke-6 dan ke-7. Kita langsung saja, pertama-tama kita nyalakan dahulu examnya seperti biasa dengan klik start pada Apache dan klik start pada MySQL. Setelah selesai, di sini kita lihat dahulu database perpustakaan dengan tabel admin, buku, dan anggota. Kita lihat apakah ada. Kita ketikkan localhost php myadmin lalu klik enter. Untuk database perpustakaan yaitu dinamakannya di sini saya pustaka. Kita klik, lihat tabel yang kita perlukan untuk video kali ini yaitu admin, user sebagai anggota, dan buku. Karena data table sudah ada semuanya, kita langsung saja ke praktik konsep CRUD pada PHP. Selanjutnya kita masuk ke Sublime Text sebagai aplikasi editornya. Nah, ini di sini untuk script codingan tabel buku, anggota, dan admin sudah saya buatkan. Ketiga tabel ini kita simpan di project TWS untuk foldernya. Ini ada di file Windows C, exam, htdocs, project TWS, dan tabel ininya buku PHP filenya. Untuk database-nya sendiri di sini masih sama seperti video pada pertemuan 11 yaitu pustaka dan servernya localhost, username-nya root. Untuk switch-nya masih operasi ini nih. String get operasi, lalu di sini ada cache, insert, get biodatabase ID, update, dan delete. Di sini yang membedakan setiap script filenya yaitu dari select from bukunya. Ini adalah untuk memanggil tabel buku. Nah, di sini ada untuk menambahkan, insert itu berarti menambahkan. Nah, di sini ada judul buku, ID kategori, pengarang, dan penerbit, dan seterusnya. Di sini insert into ini memasukkan ke tabel buku. Di sini juga ada get biodata ID dan memanggil buku. Dan selanjutnya kita lihat juga di script codingan anggota, file anggota. Untuk database-nya masih sama seperti pada script buku, kategori, dan admin. Yang membedakannya seperti yang saya katakan di sini, select from usernya yaitu di sini memanggil user sebagai file script dari anggota. Jadinya query tampil anggota, lalu di sini insert. Ini masih sama query insert data, lalu di sini insert into, memasukkan data baru ke table user. Echo data berhasil kalau disimpan, lalu bila tidak berhasil atau error, insert ke dalam database error. Di sini ada get biodatabase ID, select from-nya adalah table user dengan memanggil ID-nya. Lalu untuk script codingan admin sama seperti sebelumnya, ini juga masih menggunakan database pustaka. Yang membedakannya ini select from admin, semuanya ini insert into admin, update admin, dan delete admin. Query-nya di sini query menampilkan data. Ini yang insert menambahkan data ke table admin, lalu ini untuk melihat table admin. Kita lihat ini ya yang database-nya pustaka. Di
juga masih pustaka, hanya membedakan select from. Lalu setelah sudah membuat skrip ini, maka selanjutnya adalah kita melakukan percobaan atau pengujian di aplikasi Postman. Nah, di sini kita membutuhkan link URL-nya. Kita coba dahulu di sini. Di sini kita masukkan atau ketikkan lokal host garis miring folder yang tadi kita buat, yaitu project tws garis miring buku.php, lalu enter. Nah, file di sini kosong. Kita copy pastekan ini untuk dimasukkan ke pengujian di aplikasi Postman. Kita masuk aplikasi Postman-nya. Seperti biasa, kita masukkan link URL-nya di sini. Kita ketikkan Ctrl paste. Untuk kali ini kita akan menguji pada skrip codingan buku. Kita ketikkan operasi, lalu view. Setelah itu kita klik send. Apakah berhasil? Nah, ini tampilannya sudah berhasil. Ini adalah tampilan dari HTML dan status dari codingan atau skrip ini berhasil. Ini statusnya 200 oke. Ini adalah tampilan pretty-nya, ini tampilan raw-nya, dan ini tampilan preview-nya. Oh, nggak ada. Nah, ini kita lihat di tampilan JSON. Ini adalah tampilan dari JSON, jauh lebih rapi. Satu-satu ini ada ID-nya 1, judul bukunya itu statistika dengan program komputer. Di sini ada beberapa data dengan banyak 6 data kategori buku. Kita lihat tampilan raw-nya. Nah, ini adalah tampilan dari raw dan ini tampilan dari preview-nya. Lalu selanjutnya kita menggunakan value atau case, yaitu get biodata by ID, yaitu memanggil ID-nya saja. Lalu kita ketikkan operasi, lalu get biodata by ID. Kita masukkan ID-nya. Kita memanggil ID ke di sini. Di sini saya ingin memanggil ID ke 2 yang memunculkan judul bukunya mudah belajar komputer untuk siswa. Kita masukkan value-nya 2, lalu klik send. Ini adalah tampilan dari HTML-nya dan statusnya oke, yaitu berhasil. Kita langsung saja ke tampilan JSON-nya, kita klik JSON. Nah, ini adalah tampilan JSON dengan pemanggilan ID kedua. Karena di sini kita ingin melihat atau memanggil ID kedua. Kita lihat tampilan raw-nya. Ini hanya memunculkan ID keduanya. Tampilan preview-nya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba case insert, yaitu menambahkan data ke tabel buku. Untuk linknya masih sama, yaitu buku PHP. Nah, di sini kita masukkan ketikan operasi seperti biasa. Lalu di sininya ketikan insert untuk menambahkan datanya. Ini masukkan judul buku, untuknya ID kategori, lalu pengarang, penerbit, lalu masukkan tahun terbit, ini ISBN. Lalu di sini masukkan stok. Dan sini dipinjam. Sini di booking.
Selanjutnya kita masukkan value-nya. Judul bukunya di sini saya akan nambahkan semua orang bisa bahagia di jalan Allah. Kita masukkan ID kategorinya. Sini saya akan masukkannya 7 aja. Lalu pengarangnya Nindi Sutisna. Lalu untuk penerbitnya Leo Sandar. Kita masukkan Leo Sandar. Tahun terbitnya 2017, ISBN-nya contohnya seperti ini. Lalu stok dari buku ini ada 8, lalu untuk dipinjamnya 4, di bookingnya 2, dan image-nya contoh ini gambar. Setelah itu kita klik send. Nih, ada pemberitahuan data berhasil disimpan. Kita lihat di database-nya. Apakah table tadi? Nah, ketujuh yang tadi kita buat, semua bisa bahagia di jalan Allah dengan ID kategori 7, pengarangnya Nindi Sutisna. Nah, insert tadi data ini sudah berhasil kita simpan di database. Lalu selanjutnya kita menggunakan case update, yaitu mengubah data. Ctrl paste. Di sini ketikkan operasi. Di sini ketikkan juga value-nya update. Lalu kita lihat dulu yang akan kita buat di sini dengan ID ke-6. Kita masukkan ID. Lalu di sini yang kita akan ubah pengarangnya, penerbit, lalu tahun terbit. ID-nya kita akan mengubah ID ke-6. Kita masukkan ID-nya 6, pengarangnya kita asal saja contoh Neji Hyuga. Penerbitnya Alexander Liu. Tahun terbitnya kita ubah menjadi 2019. Setelah itu kita klik send. Update data berhasil. Nah, kita lihat di database-nya phpMyAdmin. Sebelumnya nama pengarangnya itu Messi, penerbitnya Meleo, dan tahun terbitnya 2016. Kita refresh, apakah berubah? Nah, ininya berubah. Neji Hyuga Alexander. Berhasil. Ini sudah berhasil dirubah. Lalu selanjutnya kita menggunakan case hapus atau delete. Kita ctrl paste. Di sininya ketikkan operasi. Lalu masukkan delete. Lalu masukkan ID-nya. Di sini ID yang akan saya hapus yaitu ID ke-6 yang tadi kita ubah. Kita klik send. Data berhasil dihapus. Kita lihat apakah datanya sudah terhapus nih. Ini ada data ke-6-nya, kita refresh. Dan data ke ID ke-6 sudah menghilang atau terhapus. Itu artinya berhasil. Setelah mendelete salah satu ID ke-6 di tabel buku, kita coba
untuk codingan atau script, tabel, anggota, dan admin. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Di sini kita hanya mengubah tabel bukunya menjadi /admin. Singa operasi, lalu di sini view, lalu kita lihat send. Nah, ini untuk tabel admin atau script codingan admin berhasil. Dan statusnya oke, dan ini tampilan dari HTML. Kita lihat tampilan dari JSON-nya. Ini tampilan dari JSON-nya. Ini ada data dari tabel admin itu ada 4 record atau 4 data. Kita lihat tampilan dari raw-nya. Nah, ini tampilan raw-nya. Dan ini tampilan dari preview-nya. Untuk codingan atau script admin berhasil. Kita lihat juga bagian user atau anggota. Kita masukkan anggota. Untuk operasinya sama dan view-nya sama. Lalu klik send. Ini untuk anggota juga berhasil. Dan ini tampilan dari HTML. Kita lihat tampilan pada JSON-nya. Nah, ini tampilan dari JSON. Ada 2 record atau 2 data dan statusnya oke. Kita lihat tampilan dari raw dan preview. Untuk percobaan case-case seperti get biodata by ID, insert, update maupun delete, caranya seperti pada script biodata atau script buku. Cukup sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.